Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Guma, NIM A1A318046. Di sini saya akan menampilkan hasil daripada proposal penelitian saya. Di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan judul pengaruh sumber belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran PPKN pada siswa kelas 12 SMA PGRI 2 Palembang. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Salah satu indikator tercapainya tujuan pembelajaran dapat diketahui dengan melihat tinggi rendahnya prestasi yang diraih oleh siswa. Menurut Parmadani dan Latifah 2016, prestasi belajar siswa merupakan hasil dari capaian peserta didik dengan kemampuan atau potensi dirinya dalam menerima dan memahami materi yang telah diberikan kepadanya, atau usaha siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Prestasi belajar juga dapat diartikan sebagai puncak dari hasil belajar yang dapat mencerminkan hasil dari keberhasilan belajar siswa. Menurut Nugroho dan Nurhin 2015 menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, yaitu faktor dari dalam diri siswa atau faktor individu dan faktor dari luar diri siswa, yaitu faktor lingkungan. Faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi siswa diantaranya yaitu sumber belajar. Menurut Mulyasa 2009, dalam Nugroho dan Nurhin 2015, sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan. Hasil observasi awal mengenai faktor sumber belajar dengan menggunakan penyebaran angket digital atau Google Form menunjukkan bahwa sumber belajar siswa dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari penyebaran angket yang dilakukan kepada 50 siswa terhadap 16 siswa. Terdapat 16 siswa atau sebesar 32% dalam kategori baik. Jadi setelah saya menyebar angket atau Google Form dengan berbagai macam indikator yang akan saya jelaskan pada bab 2, itu terdapat 16 siswa dalam kategori baik atau sekitar 32% dalam kategori baik. Berdasarkan data dan penjelasan, maka dari itu peneliti ingin meninjau pengaruh sumber belajar terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran PPKN pada siswa kelas 12 SMA PGRI 2 Palembang. Langsung saja ke identifikasi masalah. Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. A. Penerapan pembelajaran dengan penggunaan sumber buku teks, pelajaran dan internet terhadap hasil belajar siswa. B. Rendahnya minat belajar dan ketertarikan siswa sehingga mempengaruhi prestasi belajar khususnya mata pelajaran PPKN. C. Nilai yang diperoleh siswa belum mencapai target KKM. Langsung juga ke pembatasan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini harusnya atau hendaknya difokuskan pada beberapa permasalahan agar pembahasannya itu tidak melebar kemana-mana. Yaitu di sini pembatasan masalah saya yaitu penggunaan sumber belajar berupa buku teks, pelajaran, dan internet sebagai sarana pembelajaran. B. Prestasi belajar pada mata pelajaran PPKN di kelas 12 SMA PGRI 2 Palembang. Dilihat dari aspek kognitifnya saja. Jadi saya di sini melakukan penelitian ini hanya melihat dari segi aspek kognitifnya saja. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada 3 aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tetapi di sini saya membatasi hanya dari aspek kognitifnya saja. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh sumber belajar terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran PPKN. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh sumber belajar terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran PPKN pada siswa kelas 12 SMA PGRI 2 Palembang. Manfaat penelitiannya yaitu bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat mempertajam analisa berpikir dan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran PPKN. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadikan masukan ataupun menambah wawasan setidaknya dalam bidang pengetahuan guru dalam bidang prestasi belajar siswa. Bab 2. Selanjutnya saya akan membahas bab 2 atau kajian teoretik. Kajian teori. Prestasi belajar. Di sini kan peraturannya harus menggunakan variabel Y terlebih dahulu. Di sini variabel Y-nya yaitu prestasi belajar. Pengertian. Istilah prestasi belajar terdiri dari 2 suku kata, yaitu prestasi dan belajar. Istilah prestasi sebagai hasil yang telah dicapai
Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan menurut Mas'ud Hasan Abdul Dahar dalam Jamarah bahwa prestasi adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah hasil kegiatan yang telah dikerjakannya dengan jalan ketekunan dan menciptakan suatu hasil kerja yang baik. Langsung saja ke indikator dalam prestasi belajar, yaitu menurut Bloom itu ada 3 jenis indikator dalam 3 aspek: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saya di sini menggunakan hanya membatasi pada aspek kognitif, tapi saya ingin memberikan beberapa indikator prestasi belajar. Aspek kognitif yang pertama itu knowledge atau pengetahuan, B. comprehension atau pemahaman, C. application penerapan, D. analisis, E. sintesis, F. evaluasi. Indikatornya yaitu dapat menjelaskan, dapat mendefinisikan dengan lisan sendiri, dapat memberikan contoh, dapat menggunakan secara tepat, dapat menguraikan, dapat mengklarifikasikan, dapat menghubungkan, dapat menyimpulkan, dapat menggeneralisasikan, membuat prinsip umum. Yang evaluasi yaitu dapat menilai berdasarkan kriteria dan standar melalui memeriksa dan mengkritisi, dan dapat menghasilkan. Menurut saya aspek afektif tinggal dilihat saja di proposalnya saya langsung, afektif dan psikomotoriknya. Penelitian ini difokus pada salah satu ranah dalam teori prestasi belajar, yakni pada ranah kognitif, khususnya pada knowledge, pengetahuan, dan comprehension atau pemahaman. Langsung saja ke faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern, faktor ekstern itu termasuk faktor sosial, faktor non-sosial. Menurut saya tidak perlu dijelaskan, cukup dilihat di proposal saya. Langsung saja ke variabel X, yaitu sumber belajar. Pengertian. Edgar Dale Muspikon 2012 menyatakan bahwa sumber belajar adalah pengalaman-pengalaman yang ada pada dasarnya sangat luas, yakni seluas kehidupan yang mencakup segala sesuatu yang dapat dialami dan dapat menimbulkan peristiwa belajar. Dari beberapa teori tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber belajar merupakan segala daya yang dipergunakan dalam proses pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menambah pengetahuan siswa sehingga ada perubahan tingkah laku dalam diri siswa ke arah yang lebih sempurna. Selanjutnya, manfaat dari sumber belajar. Manfaat dari sumber belajar yaitu memberikan informasi yang dapat memperluas pengetahuan siswa, memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret sehingga dapat merangsang pemikiran siswa menjadi lebih kritis dan berkembang lebih jauh lagi ke hal-hal yang positif. Jika sumber belajar diatur, dirancang, dan disiapkan secara tepat. Selanjutnya, penelitian relevan. Ini dilakukan ada 3, tapi saya cukup menjelaskan 1 oleh Permadani dan Latifah. Yaitu hasil observasi awal pada siswa kelas 10 SMA Negeri Kendal tahun ajaran 2015 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memperoleh prestasi belajar yang rendah. Sebanyak 145 atau 64,1% dari 226 siswa memperoleh hasil nilai di bawah KKM. Hasil penelitian menunjukkan besarnya pengaruh secara simultan minat baca, sumber belajar, dan lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar sebesar 43,5% dan seterusnya. Di sini saya menggunakan banyak sekali penelitian-penelitian yang relevan, tapi saya hanya menyantumkan 3 saja. Selanjutnya ke kerangka berpikir. Di sini ada bagan di proposalnya, silakan dilihat. Sumber belajar, pengaruh, dan prestasi belajar. Baiklah, saya jelaskan bagannya, yaitu dari bagan di atas dapat dilihat bahwa masalah penelitian yaitu ada atau tidaknya pengaruh sumber belajar terhadap prestasi belajar siswa.
Berdasarkan hasil penelitian Anisah 2016, hasil pengujian hipotesis diperoleh T-hitung 9,189 dan T-tabel 2,045 yang artinya T-hitung lebih besar daripada T-tabel, maka H alternatif diterima. Hasil angket rata-rata menyatakan setuju dalam pembelajaran menggunakan buku teks pelajaran dan internet sebagai sumber belajar. Jadi simpulan penelitian ini adalah adanya pengaruh penggunaan buku teks pelajaran dan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS di SMA 1 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Hipotesis menurut Sugiono 2011, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Maka hipotesis yang akan dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H alternatif, terdapat pengaruh signifikan sumber belajar yaitu buku teks pelajaran dan internet terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKN. Dan H nolnya, tidak terdapat pengaruh signifikan sumber belajar yaitu buku teks pelajaran dan internet terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKN kelas 12 SMA PGRI 2 Palembang. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Tempat dan waktu. Tempat penelitian ini dilakukan secara daring, tetapi saya meneliti siswa kelas 12 SMA PGRI 2 Palembang sesuai dengan jadual pembelajaran dan kesepakatan bersama antara peneliti dan pihak sekolah. Waktu penelitian ini akan dimulai pada Maret 2011. Penelitian ini akan dimulai pada Maret 2021. Desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Control Group Design. Menurut Ari Kunto 2010, desain adalah kerangka atau pola yang menggambarkan alur dan arah penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Control Group Design. Kelas eksperimen dan kelas kontrol dipilih secara asak dalam setiap grup. Selanjutnya, variabel. Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan variabel bebas atau X dan variabel terikat Y sebagai berikut. Variabel X-nya sumber belajar, variabel terikat atau Y-nya prestasi belajar. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif merupakan istilah yang sangat lazim dipakai. Populasi diartikan sebagai jumlah kumpulan unit yang akan diteliti karakteristik atau cirinya. Populasi. Menurut Ridwan, populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Di sini penelitian ini, populasi dan penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 SMA PGRI 2 Palembang sebanyak 6 kelas berjumlah 125 siswa, 12 IPA dan 12 IPS. Sampelnya menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel menggunakan teknik random sampling sebanyak 50 orang siswa. Teknik pengumpulan data. Observasi adalah model pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian melalui melihat, mendengar, merasakan menurut Bulo 2002. Instrumen yang dapat digunakan dalam observasi berupa pedoman, pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara menurut Trianto 2010. Wawancara dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan data dan menguatkan data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi. Wawancara dilakukan terhadap guru PPKN dan terhadap wakil siswa kelas 12 untuk mendapatkan informasi atau pendapat mengenai sumber belajar dalam mata pelajaran PPKN. Angket, di sini saya menggunakan angket digital atau Google Form. Tidak perlu saya jelaskan. Validasi instrumen penelitian, lembar observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, terfokus pada aspek kognitif siswa berupa knowledge, pengetahuan, dan comprehension atau pemahaman atas sumber belajar yang digunakan. Wawancara dan angket. Angket yang digunakan adalah angket digital berbasis Google Form. Saya jelaskan sedikit. Angket digunakan dalam penelitian mengetahui kebiasaan siswa dalam belajar, serta tingkat hasil belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Maka penulis mengajukan 15 jenis pertanyaan kepada siswa. Angket yang digunakan adalah model skala Likert yang terdiri dari dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan positif dan negatif. Disediakan 5 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, SS,
2 setuju S, 3 netral N, 4 tidak setuju TS, dan 5 sangat tidak setuju. Sini ada klasifikasi koefisien skor angket. 0 sampai 20% sangat jelek, 21 sampai 40% jelek, 41 sampai 60 sedang, 61 sampai 80 baik, 81 sampai 100 sangat baik. Teknik analisis data yaitu uji normalitas. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Tak perlu saya jelaskan. Uji korelasi, uji koefisien determinan, dan uji regresi linearitas. Demikianlah hasil daripada penyampaian proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.